Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Alhamdulillah, Bapak-bapak semua, syukur lagi dan syukur lagi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih mendudukkan kita, menghadirkan kita dalam majelis yang mulia ini. Majelis ilmu, majelisnya para ulama, majelisnya para malaikat. Yang mana banyak sekali dalam majelis Rasulullah beliau memberi fadilah-fadilah yang begitu besar kepada para ahli ilmu, para pemegang ilmu agama. Bagaimana dalam Al-Quran diceritakan bagaimana Nabi Adam. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan itu Allah sudah menciptakan malaikat yang begitu banyak, yang mana malaikat ini tidak pernah maksiat kepada Allah. Malaikat itu selalu diperintah Allah, selalu taat, tidak bisa maksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum, itulah sifatnya malaikat. Jadi di antara para malaikat itu ada yang tugasnya itu sujud, ya sujud terus sampai yaumul kiamah, ada yang seperti itu. Ada yang malaikat yang ditugaskan untuk rukuk terus, ya rukuk terus sampai yaumul kiamah. Ada malaikat yang suruh berdiri terus, ya suruh berdiri terus sampai yaumul kiamah. Itulah malaikat, tidak ada syahwat sama sekali. Mereka itu tidak pernah ingin maksiat, tidak pernah. Apa yang Allah perintahkan pasti mereka selalu taati. Itulah malaikat. Tapi ketika kakek kita baginda Nabi Adam alaihissalam diciptakan, dan Nabi Adam ini setelah diciptakan Allah dikasih ilmu-ilmu mengenai nama-nama benda-benda ketika itu. Jadi wa'allama Adam al-asma'a kullaha, nama-nama benda dikasih namanya apa, semuanya dikasih tahu kepada Nabi Adam. Nabi Adam punya ilmu. Maka ketika Nabi Adam punya ilmu, padahal beliau itu umurnya baru saja dibanding dengan para malaikat yang mungkin sudah ribuan tahun, ibadahnya sudah pol-polan. Nah itu enggak, ya jauh sekali. Tapi karena beliau itu punya ilmu, Nabi Adam punya ilmu, akhirnya apa? Allah perintahkan malaikat yang ibadahnya sudah pol ini, ibadahnya sudah begitu hebat ini, untuk sujud kepada Nabi Adam. Ini menunjukkan bagaimana mulianya ahli ilmu. Jadi sampai malaikat pun yang ahli ibadah, malaikat yang makhluknya Allah yang suci, yang tidak mungkin untuk bermaksiat, itu adalah suruh hormat, sujud sebagai sujud penghormatan kepada Nabi Adam yang ketika itu punya ilmu. Padahal Nabi Adam itu diciptakan baru saja, lebih baru daripada para malaikat. Ibadahnya ya tentunya lebih banyak malaikatnya daripada Nabi Adamnya. Tapi ketika beliau punya ilmu, punya sesuatu yang enggak dipunyai malaikat, yaitu ilmu agama, maka apa? Para malaikat pun disuruh hormat semua kepada Nabi Adam. Ini menunjukkan bagaimana mulianya orang punya ilmu. Sampai malaikat makhluk yang suci pun apa? Suruh tawaduk, suruh berkhidmat kepada ahli ilmu. Sebaliknya orang yang enggak mau khidmat kepada ahli ilmu, orang enggak mau tawaduk kepada ahli ilmu, orang enggak mau hormat kepada ahli ilmu, seperti iblis. Ya, iblis itu, maka sebelum kejadian itu iblis suruh sujud kepada Nabi Adam, tapi dia itu enggak mau. Kenapa saya suruh sujud kepada Adam? Adam itu terbuat dari tanah, saya itu dari api. Sombongnya langsung muncul. Itulah iblis. Jadi sebelum kejadian seperti ini, iblis itu adalah amirnya para malaikat. Jadi ibadahnya paling kencang ya iblis itu. Sebelum suruh sujud kepada Nabi Adam, sampai di langit itu, di tempat mana saja sudah pernah dibuat sujud oleh iblis. Sampai julukan iblis ketika itulah sajjad, orang makhluk yang banyak sujudnya. Saking banyaknya sujud, ibadahnya begitu hebat sekali.
Nah, iblis ketika itu apa, ibadahnya sangat hebat sekali, bahkan melebihi malaikat-malaikat yang ada ketika itu. Tapi karena iblis itu enggak punya hormat kepada ahli ilmu, sombong terhadap ahli ilmu, ya, akhirnya apa, dilaknat sampai yaumul kiamah. Saat keturunan-keturunannya tidak dilaknat sampai yaumul kiamah, akan memenuhi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa? Salah satu alasannya kenapa? Karena iblis ini enggak mau hormat kepada ahli ilmu. Ini menunjukkan bagaimana mulianya ilmu agama. Jadi malaikat yang begitu mulia itu pun masih suruh hormat kepada Nabi Adam yang punya ilmu agama. Sebaliknya iblis yang enggak mau hormat kepada Nabi Adam yang punya ilmu, akhirnya malah diusir Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena yang kita pelajari adalah ilmu agama, ilmunya para nabi dan rasul, ini menunjukkan ilmu yang sangat mulia sekali. Maka bagaimana kita itu apa? Belajar dengan penuh semangat, belajar dengan penuh kesungguhan, belajar dengan penuh adab yang benar, belajar dengan niat menyampaikannya kepada umat seluruh alam. Insyaallah ya. Insyaallah, alhamdulillah. Kemudian kita teruskan pelajaran kita insyaallah. Kita teruskan fasahah dulu. Kita teruskan kemarin surat An-Naba, amma yatasaalun, langsung ke ayat 31. Ayat 31. Kemudian alhamdulillah sudah 2 kali pertemuan kita sudah baca ayat 1 sampai 30. Nanti sekarang kita lanjutkan, insyaallah ada perubahannya. Jadi walaupun mungkin saya bacakan saja kemudian ditirukan, insyaallah tetap ada perubahan, insyaallah tetap ada peningkatan insyaallah. Ya, gimana, sudah ketemu? An-Naba ayat 31 yang mungkin halamannya sama, halaman 583. Yang halamannya mungkin sama, halaman 583. 583 yang Qur'annya sama. Amma yatasaalun ayat 31. Ayat 31. Boleh? Ya, alhamdulillah, kita teruskan insyaallah. Nanti saya bacakan dulu, ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Ya, qafnya jangan sampai sama dengan kaf. Inna lil muttaqi bukan lil muttaqina, itu namanya kaf. Tapi benar-benar murni qaf, beda dengan kaf. Tapi jangan terlalu berlebihan, jangan muttaqi ya, jangan seperti itu terlalu berlebihan. Jadi bagaimana qaf ini berbeda dengan kaf. Lagi, inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba. Sekali lagi, hadaiqa 5 harokat, mad wajib muttasil. Hadaiqa wa a'naba. Wa kawa'iba atraba. Jadi wa kawa'iba atraba, taknya ada anginnya sedikit, itu namanya hamas. Jadi bukan roba, bukan, tapi ada anginnya sedikit, ada hamasnya sedikit. Roba, tapi sedikit aja, jangan banyak-banyak, jangan kebanyakan kalau seperti itu. Jadi anginnya sedikit saja, hamasnya sedikit aja.
Nah, sekali lagi. Wa kawa'iba atraba. Atraba. Wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwan wala kidhaba. Wala kidhaba. Nah, berikutnya itu agak panjang, nanti ambil nafas yang kuat, ambil nafas yang panjang. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Sekali lagi, jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. La yamlikuna minhu khitaba. La yamlikuna minhu khitaba. Ini kha-nya dibedakan dengan ha. Jadi ini beda. Ya, ini coba, ini ada 3 huruf nih hampir sama. Ini ha, ha, kha, ha. Ini yang pertama ha, 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 hi, hu. Ini murni, nggak ada campuran yang belas. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu, bah. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ini yang ha. Sekarang kho. Kho, khi, khu. Jadi, ini ada apa sedikit, kalau didengarkan seperti ada awalnya itu riak. Ya, memang seperti itu. Memang makhluknya seperti itu. Kho, khi, khu. Nah, ini beda ya. Ini ha, kho, hi, khi. Khu, ini hu, khu. Harus dibedakan. Jadi ya hampir sama. Cuma yang kho ini kalau didengarkan seperti kotor ya, seperti suaranya tercampur dengan ya itu tadi riak tadi. Ya. Coba yang kedua ini kho, khi, khu, bah. Kho, khi, khu, bah. Kho, khi, khu, bah. Ini bisa dibedakan ya. Jadi ha sama kho bedanya seperti itu. Satu lagi ha, ini hampir sama. Ha ini hampir sama dengan ha juga. Ha, ha, hi, hu. Ini nggak perlu berlebihan, nggak perlu ha, hi, nggak perlu keluar semua, itu nggak perlu. Jadi asalkan sudah beda dengan ha, apalagi dengan kho, itu sudah cukup. Ha, hi, hu. Jadi ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Jadi nggak perlu dilebihkan sampai dadanya sampai
apa ikut bergetar seperti bukan. Itu namanya orang kehabisan nafas namanya. Jadi bukan, jadi ha itu cukup ini tenggorokan paling bawah bergetar. Ha hi hu cukup seperti itu. Enggak perlu dilebih-lebihkan. Ihdinas siratal mustaqim. Bersama? Ihdina. Ini bisa diberikan ya. Coba sekali lagi yang awal. Ha hi hu bah. Sekali lagi. Ha hi hu bah. Sekarang yang kedua. Kha khi khu bah. Kha khi khu bah. Yang ketiga. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Ya, bisa diberikan ya? Ya, insyaallah. Kita teruskan. Ya, kita ulangi lagi dari ayat 37, diulang lagi. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Rahman. Ini hak. Seperti yang pertama tadi, haknya itu bersih, enggak seperti kha. Rahman. Terus la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Sekali lagi. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Jadi mengucapkan fa itu jadi bibir ini bibir bawah. Jadi bibir bawah ini ditempelkan pada gigi yang depan ujungnya ini. Fa. Jadi bibir bawah yang dalam ini tempelkan ke dua gigi yang depan, yang ujungnya dua gigi yang depan. Fa fi fu baf. Fa fi fu baf. Jadi bibir yang bawah ditempelkan pada ujungnya dua gigi yang depan. Fa gigi sari. Itu fa. Bukan fa bukan. Itu niup lilin namanya. Bukan fa sampai anginnya keluar semua ya. Bukan yang seperti itu, bukan. Fa itu bibir yang bawah ini ditempelkan pada ujungnya dua gigi sari yang atas, dua gigi depan yang atas ini. Fa. Seperti itu. Jadi maka disempurnakan. Jadi bagaimana fa itu otomatis kalau seperti itu maka anginnya nanti enggak terlalu keluar banyak-banyak. Bukan fa bukan seperti itu. Ya, sekali lagi. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Dzalikal yawmul haqq. Dzalikal yawmul haqq. Ini ada tasdidnya, maka nanti ditahan. Haqq. Bukan haqq, bukan. Jadi agak ditahan. Kenapa? Karena ada tasdidnya. Jadi beda ini.
Jadi ini ada dua lafaz, al-haqqu mitsaqun. Ini kita berhenti semua. Al-haqqu mitsaq. Ini qaf termasuk huruf qalqalah. Nanti qalqalah itu apa nanti kita terangkan ketika tajwid nanti, ketika sudah sampai situ nanti insyaallah kita sampaikan. Yang jelas ini kita berhenti huruf terakhirnya qaf. Ini yang lafaz yang kedua kita juga berhenti huruf terakhir juga qaf juga. Tapi ada bedanya. Bedanya di ada tasdidnya. Yang atas ini ada tasdidnya, yang bawah tidak ada tasdidnya. Jadi sama-sama kita berhenti pada qaf. Huruf terakhir qaf, qaf mau kita matikan. Begitu juga lafaz kedua, huruf terakhir qaf, qaf kita matikan. Tapi bedanya, kalau lafaz yang pertama, qaf ini masih ada tasdidnya, qaf yang lafaz kedua enggak ada tasdidnya. Maka nanti beda. Kalau yang lafaz yang pertama ini dimatikan, ditahan dulu, baru qalqalah, baru suara membalik. Haqqo. Jadi berhenti, ya. Jadi qafnya dimatikan, ditahan sebentar, baru diqalqalahkan. Itu kalau yang ada tasdidnya yang lafaz pertama. Tapi kalau lafaz kedua, karena nggak ada tasdidnya, dimatikan langsung qalqalah. Enggak perlu ditahan dulu. Mitsaqo, seperti itu. Jadi saya ulang lagi, kalau ada tasdidnya maka qaf nanti dimatikan, ditahan sebentar, baru diqalqalahkan. Qalqalah itu suara membalik. Qa-nya itu namanya qalqalah. Baik. Tapi yang lafaz yang kedua karena enggak ada tasdidnya, maka qafnya dimatikan, langsung diqalqalahkan, langsung dibalikkan suaranya. Mitsaqo, seperti itu. Ya. Maksudnya? Gitu, qaf itu suaranya tebal sehingga bacanya haqqo. Yang kedua, haqqo yang naik. Jadi karena qaf itu huruf termasuk huruf tebal, sehingga kalau tebal itu suaranya itu memang didengarkan lebar, bukan haqqa itu berarti tipis. Nanti kalau sudah sampai qoqah kita ulang lagi insyaallah. Tapi yang jelas di sini coba lafaz yang pertama dituliskan al-haqqo. Ditahan dulu. Jadi haqqo. Haqqo. Al-haqqo. Jadi bukan langsung al-haqqo, bukan. Tapi ditahan dulu. Kenapa ditahan? Karena ada tasdidnya. Sekali lagi al-haqqo. Yang kedua ini enggak ada tasdidnya, maka enggak perlu ditahan, langsung diqalqalahkan. Mitsaqo. Mitsaqo. Enggak perlu mitsaqo, enggak perlu seperti itu. Karena enggak ada tasdidnya. Ini beda. Jadi yang ditasdid sama enggak tasdid tentu beda. Karena tasdid, karena kata para ulama, tasdid itu hakikatnya itu hurufnya dua aslinya. Jadi karena hurufnya dua maka perlu ditahan dulu supaya beda dengan yang enggak ada tasdidnya, memang hurufnya asli satu. Jadi kata para ulama, tasdid itu bermakna aslinya itu hurufnya dua, tapi digabung jadi satu kasih tasdid. Jadi sehingga cukup satu aja. Ya, kita teruskan. Ya, kita ulang lagi. Dzalikal yaumul haqq. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Sekali lagi. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Inna
أنذرناكم عذابا قريبا sekali lagi, inna anzarnakum adzaban qariba. Jadi ini ayat terakhir, ayat 40 ini kan hanya agak panjang. Ini mestinya ya diteruskan, qoriban diteruskan. Tapi karena kita mau baru belajar ya, untuk belajar itu nggak apa-apa, kita buat banyak berhenti nggak apa-apa, supaya nafasnya nanti nggak kehabisan di tengah. Jadi ayat 40 ini aslinya ayatnya panjang. Mestinya ya kita sambung begitu, mestinya seperti itu. Tapi karena kita tuh belajar, ya ini nggak apa-apa. Jadi kita buat banyak berhenti nggak apa-apa. Karena nanti kalau kita sambung, itu nanti malah nafasnya kehabisan di tengah. Mau diteruskan, ya nafasnya habisnya gimana ini ya? Akhirnya malah bingung. Maka ini nggak apa-apa. Kita buat berhenti di apa? Ayatnya di pendek-pendek aja. Terus, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Coba sekali lagi kita ulang dari ayat 31 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا
أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Ya, Sadaqallahul cukup sampai sini dulu. Sekarang kita lanjutkan dengan tajwid ya. Ya. Langsung kita buka tajwidnya halaman 27. Halaman 27 ini pembagian mad lazim. Aqsamu lazimin lataihim arba'ah wa tilka kilmiyun wa harfiyan ma'ah kilahuma mukhaffafun musaqqalun fa hadhi arba'atun tufassalu. Halaman 27, mad lazim dibagi menjadi 4, yaitu 1 mad lazim kilmi mukhaffaf, yang kedua mad lazim kilmi musaqqal, ketiga mad lazim harfi mukhaffaf, 4 mad lazim harfi musaqqal. Ini nanti akan diterangkan, setelah ini akan ada pembahasannya satu persatu. Jadi ini pembagiannya seperti ini, ada 4. Pertama mad lazim kilmi musaqqal, kedua mad lazim kilmi mukhaffaf, 3 mad lazim harfi musaqqal, 4 mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi mengenai definisinya nanti akan kita bahas satu persatu di lanjutannya itu. Ya, sekarang langsung nomor 1. Fa in bi kilmatin sukunun ijtama ma harfi matin fa huwa kilmiyan waqa. Apabila ada huruf bertasdid jatuh sesudah huruf mad dan berkumpul dalam satu kalimat, maka hukum bacanya disebut mad lazim kilmi musaqqal. Ini kita bahas dari yang nomor 1 dulu, mad lazim kilmi musaqqal. Nanti yang 3 nomor berikutnya nanti nyusul. Jadi apa itu mad lazim kilmi musaqqal? Yaitu apabila ada huruf bertasdid, kemudian huruf bertasdid ini apa? Jatuh setelah huruf mad. Jadi huruf bertasdid sebelumnya ada huruf madnya, ada huruf bertasdid sebelumnya ada huruf mad, kemudian berkumpul dalam satu kalimat antara huruf bertasdid sama huruf mad dalam satu kalimat. Contoh di sini at-ta'ammatu, ini huruf bertasdid, ini yang kita buat contoh mimnya, ini mim bertasdid, huruf bertasdid. Terus setelah huruf mad, mim bertasdid ini setelah huruf mad yaitu alif, alif sebagai huruf mad, dan ini dalam satu kalimat atau ma itu satu kalimat. Inilah namanya mad lazim kilmi musaqqal. Kedua, contoh kedua, huruf bertasdid, ini kha-nya, kha bertasdid. Huruf bertasdid ini satu setelah huruf mad, kha sebelumnya ada huruf mad yaitu alif juga, dan asal kha itu ini satu kalimat. Ini juga mad lazim kilmi musaqqal juga. Terus contoh ketiga waladhdallin, ini yang buat kita contoh lamnya. Lamnya ini adalah lamnya tasdid. Sebelum lam tasdid ada huruf mad yaitu alif juga. Dan ad-dallin ini satu kalimat, maka mad lazim kilmi musaqqal. Terus contoh keempat, huruf bertasdidnya dot, dot bertasdid. Sebelum dot bertasdid ini, sebelum huruf bertasdid adalah alif, dalam satu kalimat alif huruf mad, maka namanya mad lazim kilmi musaqqal. Kemarin sudah kita sampaikan, semua mad lazim nanti bacanya 6 harokat semua, 3 alif semua. Jadi kemarin sudah kita sampaikan mad lazim, entah mad lazim kilmi musaqqal 6 harokat, mad lazim kilmi mukhaffaf 6 harokat juga, mad lazim harfi musaqqal 6 harokat juga, mad lazim harfi mukhaffaf juga 6 harokat semua, 3 alif semua. Ini mad yang paling kuat ya mad lazim ini. Jadi ini kuatnya melebihi mad wajib mutasil, melebihi mad jaiz mufasil, melebihi mad yang lain, melebihi mad aridi, melebihi mad tabi'i dan sebagainya. Jadi ini karena saking kuatnya maka 6 harokat, secara umum 6 harokat.
semua 4 bagiannya ini nanti kalimah mustaqal, kalimah mukhaffaf, harfi mustaqal, harfi mukhaffaf, semuanya nanti 6 harokat semua. Kecuali nanti ada beberapa pengecualian, tapi sedikit aja. Makanya 6 harokat semua. Maka sudah kita bahas yang pertama mad lazim kalimah mustaqal, huruf bertasdid jatuh setelah huruf mad, berkumpul dalam satu kalimat, contohnya seperti ini. Maka nanti at-tammah, tammah itu nanti 6 harokat. At-tammah seperti itu. Begitu juga as-sakhah. Maka ini perlu nafas yang panjang. Sekarang tirukan. Ini contoh pertama. Nanti at-tammah, tammah dihitungi 6 harokat, 3 alif. At-tammah bersama. Sekali lagi 6 harokat pas. At-tammah. Ya, sekarang as-sakhah, sakhah nih, so nanti 6 harokat. Mad lazim kalimah mustaqal. As-sakhah. Sekali lagi as-sakhah. Terus waladolin itu 6 harokat. Mad lazim kalimah mustaqal dari dolin 6 harokat. Waladolin. Tapi ini perlu diingat ya, ini coba ini dolin, do itu 6 harokat. Setelahnya lamnya masih ditasdid. Dolin, dol. Nah, ada tasdidnya. Padahal orang itu kalau nggak berhati-hati, do-nya panjang 6 harokat, tapi lamnya nggak ada tasdidnya, itu salah. Walau dolin, bukan seperti itu. Tasdidnya ini diperhatikan, tasdidnya harus ada. Dolin. Nah, tasdidnya jelas. Coba sekali lagi. Walau dolin. Terus terakhir wala tahadun, tahadun 6 harokat. Wala tahadun. Sekali lagi wala tahadun. Ya, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Ya. Mat itu panjang. Kata-kata mat itu berarti panjang. Bukan. Mat itu panjang, tapi punya huruf, ada huruf mat. Huruf mat itu apa? Huruf panjang itu apa? Kemarin ada 3 kemarin. Alif, wawu, ya. Itu huruf mat. Jadi mat sendiri itu adalah panjang. Tapi untuk memanjangkan suatu bacaan harus ada hurufnya. Hurufnya 3, salah satu dari 3 ini alif, wawu, ya. Ini kan alif nih. Alif, 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 alif. Wawu sama ya-nya di sini contohnya enggak ada. Mad lazim. Kalau kita katakan mad wajib mutasil harus ada ketemu hamzah loh. Hamzahnya enggak ada. Kan mad wajib mutasil kan huruf mad bertemu hamzah. Di sini belas hamzahnya enggak ada. Maka ini mad lazim, otomatis mad lazim. Ada lagi? Ada yang tanyakan? Ya? Nah, ini agak sulit nih. Do itu, dotnya nggak perlu, dotnya itu nggak perlu apa? Tiba-tiba apa? Bulatnya nggak, lo nggak perlu.
walau bol. Seperti saya bilang kemarin, dot itu jadi lidah yang kiri, yang pinggir kiri tempelkan pada gigi yang di atasnya. Lidah yang kiri, bagian kiri tempelkan pada gigi di atasnya. Walau bol. Memang ini perlu latihan beberapa kali, sampai beberapa kali, mungkin puluh-puluh kali, mungkin ratusan kali. Jadi itu nggak perlu pipinya menjadi tiba-tiba apa tembem, nggak perlu. Ya. 3 harok. Tiga harok tapi selama ini nggak ada, mat 3 harok nggak ada. Artinya wala. Bila lagi wala. Ini yang wala ini termasuk mat enggak? Ya termasuk semua yang panjang itu termasuk mat. Ya, artinya kan ada 3, ada 6. 3, 6 itu semua mat juga namanya. Semua mat semua. Tapi untuk membaca 3 itu mat apa saja ya kita harus mengikuti kaidah di sini. Ya. Tapi yang jelas semua yang panjang itu pasti akan melibatkan salah satu dari 3 huruf tadi. Alif wawu ya. Kalau 3-3-nya nggak ada semua, nggak panjang sama sekali. Dan itu mat itu pasti ada tanda bendera. Enggak semuanya. Kemarin sudah kita sampaikan, yang ada tanda bendera itu yang 3 mat tok, mat wajib mutasil, mat jaiz mufasil sama mat lazim. Jadi yang ada tanda benderanya mat wajib mutasil, mat jaiz mufasil sama mat lazim. Mat wajib mutasil sama mat jaiz mufasil 5 harokat, mat lazim 6 harokat. Dari sini. Bukan. Ini beda. Jadi ini kan 2 tasdid nih, ya. Kan tadi saya katakan apa? Huruf bertasdid. Loh ini tasdidnya 2 itu yang mana? Nah, ini tasdid yang kedua. Karena kalau tasdid yang pertama itu, jadi tadi kan huruf bertasdid setelah huruf mat. Kalau tasdid yang pertama, sebelumnya itu nggak ada huruf matnya. Maka ini bukan contoh. Tapi kalau tasdid kedua, tasdid sebelumnya ada huruf matnya, berarti yang jadi contoh yang kedua. Karena di sini saya katakan huruf bertasdid setelah huruf mat. Ada tasdid, sebelum tasdid ini ada huruf mat. Tasdid huruf mat. Oh, berarti yang ini. Tapi kalau ini tasdid huruf matnya enggak ada, berarti bukan. Tapi kunci pertama kan tekan juga. Iya, jelas. Ya, namanya tasdid harus ditekan. Nah, ini oh ya, mungkin ya. Kalau ini ditekan tapi pendek, ini ditekan tapi panjang. 6 harokat sampai. Jadi, ini harus ditekan ya, harus tekan. Maknanya tasdid ditekan seperti itu, tapi kan pendek. Kenapa pendek? Karena nggak ada huruf 3 tadi. Alif nggak ada, ya nggak ada, wawu nggak ada. Tapi kalau yang ini ditekan. Tapi karena udah huruf mat jadinya mat lazim, maka panjangkan dulu 6 harokat baru ditekan. Bedanya di situ. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Ya? Maksudnya halus gimana? Enggak ngetril. Tidak ketril L-nya, lamnya. Tidak ketril lamnya. Bol. Tidak Tasdid juga tapi enggak ditekankan. Malah sebaiknya itu nggak usah ditekan-tekan malah. Jadi kalau ditekan-tekan itu nanti malah akhirnya kadang itu malah buat huruf itu apa? Keluar dari makhraj aslinya. Walau, nah ini kok ada ngetrilnya itu dari mana? Malah aslinya itu yang sebaik itu malah tidak ditekan, tapi tasdidnya tetap ada. Walau dolin. Seperti itu bukan dol. Nah. Kali ada tekannya itu berpengaruh gitu. Maksudnya ngetrilnya itu tekan. Kalau pasti masih tekan. Tapi kok tekan sambil ngetril itu. Nah, inilah yang perlu dirubah. Walau coba tirukan.
waladdallin. Ini lamnya pasti lah ya. Dol, nah, beda dari tapi jangan diterilkan. Waladdallin. Yang penting jangan waladdallin. Nah, itu gak ada tasdidnya berarti. Ada lagi? Ada lagi? Ada yang lain? Ya. Terus ini begini ya. Jadi waladdallin itu kan 6 harokat. Jadi kata para ulama itu memang enggak semua orang Islam itu kan bisa baca Quran dengan baik. Makanya para ulama itu memberi kemurahan. Jadi kalau nanti dibuat 6 harokat, kalau enggak 6 harokat enggak sah sholatnya, enggak sah fatihahnya, ya berat. Akhirnya 6 harokat. Tapi seumpama enggak sampai 6 harokat, yang penting hurufnya benar semua, itu pun juga sudah sah. Tapi ya kita kan sudah belajar, masa kita enggak kita praktekkan. Nah, jangan sampai seperti itu. Kecuali kalau memang nafasnya enggak kuat, bener lah, ya mereka beda lagi. Yo dipanjangkan sendiri ya. Ya walaupun kita sirri, walaupun kita tuh orang ketiga dan keempat nggak kedengaran orang lain, tapi ya tetap kita buat 6 harokat. Ya. Kan gunanya pembacaan walaupun ada yang dibelokkan lagi kan. Loh, belok. Mungkin ya walaupun kan ada juga pesan ini kan. Variasi. Cengkok. Yang terbaik tetap datar. Yang terbaik walaupun ada yang bolehkan bergelombang. Supaya itu, karena kadang-kadang itu kalau dibelok-belokkan, digelombangkan itu kadang-kadang itu apa ya? Kadang-kadang itu bisa menambah yang seharusnya 6 harokat tiba-tiba menjadi 7. Yang seharusnya 5 tiba-tiba jadi 4, 6 dan nggak kerasa. Karena kadang makhluknya itu nggak terasa kok rubah. Lah ya makanya yang terbaik itu datar pol. Adapun yang cengkok itu ya namanya orang pengen lagu. Tapi yang terbaik tetap yang datar dan pas makhluk dan panjang itu hurufnya pas semua. Ada lagi? Ya. Lamnya nggak panjang, tapi nanti lin nanti panjang lagi. Ada lagi? Lin kemarin termasuk mat naridi. Lin mat naridi kemarin boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi kalau dolin dolnya ini harus 6. Adapun lin itu mat naridi kemarin sudah kita sampaikan boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ada lagi? Cukup ya? Insyaallah kita teruskan pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanallah bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.